Halo Sobat Hatpen, kembali lagi bersama saya Novi dalam acara podcast Hatpen. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah seorang profesi sebagai dokter spesialis penerbangan. Beliau adalah Dr. Yuliana SPKP. Halo dok, apa kabar? Baik Novi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang dok di podcast Hatpen. Terima kasih sudah mau hadir. Ya, terima kasih juga sudah diundang, walaupun agak deg-degan juga ya, karena diwawancarai oleh seorang bintang Hatpen. Wow. Novita, siapa yang nggak kenal mukanya di mana-mana? Di kalender rumah saya juga ada. Waduh, jadi malu Terima saya. kasih sudah diundang Novi. Baik dok, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih sehat dan bugar saat mudik lebaran. Yuk kita simak. Kita langsung? Langsung dok, Sobat Hatpen pasti mau denger nih. Baik, jadi Sobat Hatpen pasti sudah familiar dengan yang namanya mudik. Dan sudah banyaklah di gambaran mudik itu, baik riweuhnya, macetnya, segala macem ya. Dan pasti endingnya itu adalah happy, gembira ketemu dengan keluarga. Nah, kalau ditanya tentang mudik, apa aja yang harus dipersiapkan, itu pasti banyak banget Novi. Banyak ya dok ya. Novi mudiknya kemana? Saya jauh dok. Oh ya, karena mantan TKI apa TKW ya, jadi agak ke Arab ya Novi ya. Ke Arab dok. Oke, nah jadi kalau untuk mudik itu persiapannya pasti banyak, tapi pasti dibuat tidak ribet. Karena biar simple, biar juga gampang diingat. Langsung dibahas di sini? Boleh dok, kita bahas. Ya, jadi persiapan yang perlu dilakukan bisa sebelum mudik, saat mudik, ataupun setelah mudik. Nah, kalau bicara tentang sebelum mudik, yang mudik itu kan tidak hanya orangnya saja, kendaraannya juga ikut mudik. Berarti yang harus diperiksa, dicek kendaraannya juga. Untuk cek kendaraan mungkin sudah ada yang mengatur ya, mungkin cek ya ke bengkel dan surat-surat masih berlaku apa enggak. Jangan sampai mau mudik ditangkep di jalan nggak nyampe. Nah, itu dari sisi kendaraan. Kalau dari sisi orangnya dari sisi orangnya tergantung apakah dia seorang mau nanti jadi drivernya, apa hanya sebagai seperti ini kalau pemanis aja duduk di samping penumpang ya. Nah, itu persiapannya kalau memang Novi misalnya punya penyakit atau ada sakit kencing manis atau darah tinggi, itu sebaiknya periksakanlah dulu. Selain bisa periksa, bisa tahu kondisi sebelum mudik, juga bisa tahu dapat obat, minta obat lebih. Misalnya, dok saya mau mudik, kira-kira saya nggak ketemu dengan dokter cukup lama, boleh nggak saya minta resepnya agak lebih untuk persiapan obatnya itu? Itu boleh ya dok ya? Itu boleh banget. Kemudian juga minum vitamin. Minum vitamin itu bukan pada saat udah mau mudik, bukan, tapi dari jauh-jauh hari sudah minum vitamin. Kemudian rutin berolahraga. Kenapa harus rutin? Karena kita harus menciptakan metabolisme tubuh kita bagus. Jangan mendadak, tubuh juga nggak mau kok dadakan gitu. Jadi kalau mau staminanya, endurance-nya, ketahanan tubuhnya bagus pada saat jadi supir ataupun jadi penumpang, itu harus rutin berolahraga. Nggak usah lama-lama, 30 menit aja sekali berolahraga udah cukup. Yang penting rutin. Jalan di mall 30 menit 1 jam nggak kerasa kan bisa dianggap itu olahraga. Gitu. Itu persiapan sebelum mudik. Kalau udah pada saat mudik beda lagi. Oh ya, sebelum mudik juga harus diingat packing ya. Packing baik packing baju apapun. Obat jangan lupa. Obat mencret, obat pusing atau obat asma itu harus selalu disiapkan. Kemudian kalau misalnya mau packing baju, letakkanlah baju yang memang diperlukan atau baju hangat atau apapun itu yang gampang diambil. Gitu. Jangan yang ditaruhnya di mana ya, sulit dijangkau. Kemudian kalau udah pada saat mau mudik, otomatis harus persiapan cairan jangan lupa. Jangan takut untuk minum banyak, karena memang sangat disarankan untuk intake cairannya tuh cukup. Air putih ya dok? Air putih boleh, air putih boleh. Kalau nggak suka air putih yang berlebihan, itu boleh diganti misalnya dengan buah-buahan yang banyak cairan, yang banyak air maksudnya, misalnya semangka seperti itu. Dan
Mungkin orang akan bilang gini, kalau saya banyak minum air nanti takutnya kencing Iya, dong. Dok. Saya Pipis kan terus paling malas gitu. untuk berhenti gitu kan. Betul. Jangan begitu. Berpikirnya begini, air itu butuh buat tubuh supaya tidak dehidrasi. Nah, kalaupun emang harus buang air kecil terasa itu jangan ditahan. Jangan ditahan, benar-benar jangan ditahan. Itu adalah panggilan alam, itu sinyal yang bagus. Dengan kata lain, kita juga bisa istirahat sebentar. Gitu. Jadi jangan takut untuk minum banyak, jangan males untuk berhenti untuk buang air kecil. Oke. Seperti itu. Kalau untuk banyak sobat Hotpen yang menanyakan juga nih dok, apa kita boleh nggak sih minum obat anti mabok? Anti mabuk itu maksudnya kayak antimo ya? Betul, antimo. Ya, sebenarnya sih nggak apa-apa kalau mau minum, apalagi kalau emang biasa, kalau pergi ke mana agak jauh sedikit dengan kendaraan langsung mabuk, boleh banget. Tapi lihat lagi, apakah yang bersangkutan itu penumpang atau driver? Kalau untuk driver atau yang mengemudikan itu, ya sebaiknya jangan minum. Karena itu obatnya bisa menyebabkan kantuk, ya bahaya kalau untuk driver. Untuk penumpang itu oke, nggak apa-apa. Terus ini dok, kalau mewakilkan dari sobat Hotpen ya dok ya, apa aja sih nih dok yang harus dilakukan sebelum mudik untuk menggunakan transportasi udara? Kan banyak nih sobat Hotpen yang mau tahu ada anak kecil, ada ibu hamil, itu gimana dok? Apa boleh? Pasti boleh lah, siapa yang melarang ya? Boleh dong. Boleh, pasti boleh. Tapi mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, kalau misalnya bepergian dengan pesawat udara, itu harus diperhatikan dalam pemilihan jam. Jam pesawatnya. Iya, sebaiknya sih pilihlah yang malam, atau yang intinya jamnya tidak terbentur dengan jam tidur si kecil kalau punya si kecil. Yang kedua, pada saat mau check-in itu datang paling tidak 2 jam sebelum jadwal terbang. Karena biasanya kondisi pada saat mau mudik itu pasti rame. Crowded ya, udah dok, gitu ya? kita bawaannya kan segambreng ya. Jadi check-innya sudah pastilah. Jadi usahakan datangnya jangan mepet-mepet. Nah, sobat Hotpen, jangan terlalu mepet untuk ke bandara ya dok ya. Betul. Check-innya juga perlu waktu yang cukup ya dok ya. Betul, biar tenang, nggak ada yang ketinggalan juga. Jangan sampai udah riwuh, anak ketinggalan. Jangan sampai Jangan itu ya sampai, anak ketinggalan. apalagi kalau anaknya banyak ya, seperti saya ya. Terus ini dok, untuk anak usia bayi ya atau balita, itu kan kalau naik pesawat itu kan pasti telinga nih dok. Iya. Telinga itu apa kita harus sumpel dengan kapas? Banyak orang yang awam pada menanyakan ke kita juga nih dok. Iya. Apa itu perlu disumpel atau gimana? Gimana dok? Ya, kebetulan Novi juga masih punya bayi ya. Bayi dok, riwuh. Dan perginya juga jauh ya. Jauh. Arab. Ya, jadi kalau untuk bayi itu memang orang tua biasanya prepare-nya mereka menyumpel dengan kapas. Nggak ada salahnya. Tapi itu kurang tepat. Maksudnya menyumpel dengan kapas boleh-boleh aja, tapi paling tidak tuh hanya untuk mengurangi bising pada saat mau naik ke pesawat tuh kan bising mesinnya itu kan kerasa banget, kita jadi dewasa juga nggak nyaman, apalagi anak-anak. Itu boleh saja. Atau kalau anaknya nyaman dengan disumpel begitu juga boleh aja. Atau dipakein yang headset kalau emang dia suka juga boleh. Tapi yang lebih tepat lagi kalau pada saat sudah di dalam pesawat, pada saat mau take off, dan pada saat sudah mau turun, mau landing, nah itu sebaiknya diberi susu. Diberi susu, mau ASI, mau susu botol, atau minum air putih, atau minum apapun boleh. Prinsipnya dia ada proses menelan. Tujuannya biar tidak nyeri di telinganya. Biar gak mendengung ya. Ya, dan kalau misalnya nangis pun sebenarnya juga nggak apa-apa nangis. Karena itu memang salah satu cara dia untuk mengatasi dan untuk mengatasi rasa nyeri itu nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya disusui, diberi susu ASI boleh, diberi susu botol juga boleh. Seperti itu. Makanya ingat nggak waktu dulu tuh kalau kita naik pesawat kita selalu dikasih permen kan? Iya betul. Dikasih permen kita biasanya. Cuman ya namanya kita biasanya kayak kakek dikasih permen, minta lagi mbak pramugari, mbak cantik minta lagi buat cucu saya di rumah. Oleh-oleh nggak gitu. Jadi itu sebenarnya untuk dia kita konsumsi pada saat pesawat take off sama pesawat landing. Oke, itu yang untuk anak kecil. Kalau untuk ibu hamil,
Banyak sobat Hatpen juga untuk menanyakan ya, ini ibu hamil itu di usia berapa sih yang tidak boleh terbang? Iya, ibu hamil itu Apa ada syaratnya, Dok? Ya, ibu hamil itu kita bagi tri semester ya. Semester pertama, semester kedua, sama semester ketiga. Kalau di awal-awal biasanya belum disarankan, apalagi pada ibu yang baru pertama kali hamil. Biasanya banyak mual, muntah segala macam. Itu mengganggu sekali dalam perjalanan. Trimester yang terakhir tidak disarankan juga karena takutnya merojol di atas. Ya, repot itu ya, Dok, ya? repot. Kasihan juga pramugarinya ya, nggak ada tempatnya. Paling aman sebenarnya udah trimester kedua, seperti itu. Tapi kalau misalnya terpaksa sekali, ya tidak apa-apa, silakan selama kehamilannya itu dinilai cukup aman, periksakan dulu ke spesialis kandungan dan memang dinilai baik, bagus, tidak ada masalah. Minta surat pengantar aja dari dokter kandungan bahwa ini aman untuk bepergian dengan pesawat. Jadi kalau misalnya dihadang atau tidak boleh untuk ikut terbang, kasih surat itu. Gitu. Baik, Dok. Kalau satu lagi nih, Dok, kok jadi saya yang nanya nih, Dok ya. Kalau untuk naik pesawat udara, apakah ada makanan-makanan yang harus kita mengkonsumsi nih, Dok, biar di atas tuh entah ada terjadi apa-apa ya, Dok ya? Mules ke apa, ada ini nggak, Dok, makanan-makanan yang dihindari saat mau naik pesawat udara? Ya, kalau dari sisi ilmu kedokteran penerbangan sih kami menyarankan ke pilot biasanya, ke pilot atau kalau penumpang yang bertanya juga ada, sebisa mungkin sebelum terbang itu jangan mengkonsumsi makanan yang bergas, yang mengandung gas. Apa itu? Misalnya durian, nanas, nangka, atau kol, dan minuman-minuman seperti Coca-Cola, mereknya nyebut merek ya, berkarbonasi, karena itu bisa menyebabkan pengembangan gas di dalam saluran pencernaan. Walhasil akan lebih sering sendawa atau yang paling parah adalah buang gas. Itu kan tidak nyaman sekali. Jadi yang sebaiknya dihindari sebelum bepergian tuh jangan mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Baik, Dok. Ini tuh sudah jelas ya, Sobat Hatpen, yang apa yang disampaikan oleh Dokter Yuliana. Jadi kita mau mendengar nih, Dok, sharing ke kita apa aja sih yang dilakukan dan dihindari sebelum mudik, Dok. Biar Sobat Hatpen juga akan dengar nih, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi kalau bisa kita rangkum semua, kita sampaikan dalam tips lah maksudnya, Dok. Ya, betul. Ya. Jadi tipsnya itu pertama, persiapkan mental. Itu penting banget. Penting. Karena mentalnya terganggu, psikologisnya bete segala macam, itu pasti kesini-sininya juga udah bete. Ya bisa dibayangkan lah dalam satu keluarga, misalnya naik mobil, suaminya udah capek, istrinya ikut ini, karena tidak bisa mendukung secara psikologis, perjalanan jadi nggak enak ya. Jadi sebisa mungkin persiapkan mental dengan segala kondisi, harus diterima, berdamai dengan keadaan. Yang kedua dari fisik juga harus dipersiapkan seperti saya sampaikan tadi, stamina dijaga dengan berolahraga, konsumsi vitamin rutin, olahraga rutin, hindari makanan-makanan yang berlemak, berkalori tinggi, bersantan yang dihangatkan berulang-ulang. Perbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan terutama. Dan yang paling penting jangan lupa cek kesehatan sebelum melakukan mudik, dan setelah mudik pun sebaiknya juga dilakukan cek kesehatan. Sama obat-obatan ya, Dok ya, yang diperlukan. Ya, obat-obatan, benar. Obat-obatan tuh jangan sampai lupa, karena kita nggak tahu di perjalanan ya ada apotik apa tidak. Kalau kita sudah tahu bahwa misalnya kita punya asma, otomatis obat asma tuh udah ready dan gampang diraih di tempatnya. Dok, terima kasih udah menyempatkan hadir di podcast Hatpen. Ada yang mau dokter sampaikan untuk Sobat Hatpen? Oke, baik. Sobat Hatpen, sekali lagi, mau mudik sehat dan aman, perhatikan seperti yang saya sampaikan, dan jangan lupa nonton podcast ini ya. Boleh pantun nggak? Oh boleh dong, Dok. Oke. Ini bikinnya tadi ya, agak merenung gitu di kamar mandi. Bekerja berat, jangan mengeluh. Cakep.
lakukan istirahat, duduk di taman. Cakep, Jaga kesehatan dan kebugaran tubuh. cakep. Agar mudik sehat, mudik aman. Wow, bagus banget dok pantunnya dok. Terima kasih. Baik Sobat Hatpen, semoga bermanfaat untuk Sobat Hatpen semua. Jangan lupa Sobat Hatpen like, komen, dan subscribe. Jangan lupa IG kita di follow ya. Oke? Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dah.